Jangan ada seorang militan pun terlepas daripada kawasan ni. Berambus! Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Takluk Lahat Datu yang diangkat dari kisah nyata saat konflik Sabah pada tahun 2013 antara Kesultanan Sulu dan negara tetangga kita Malaysia. Upaya Sultan Sulu untuk menghidupkan kembali klaim kekuasaannya atas wilayah Sabah telah memicu pertikaian berdarah. Ratusan militan Sulu bersenjata lengkap berniat untuk melakukan invasi. Hal tersebut ditanggapi oleh pemerintah Malaysia dengan mengerahkan pasukan khusus untuk menghentikannya. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan video ini berisi spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar mendapatkan pengalaman menonton yang jauh lebih baik. Oke guys, get ready, let's begin the storyline. Film dibuka dengan memperlihatkan para pejuang Sulu tengah mempersiapkan diri untuk melakukan invasi ke wilayah Sabah. Seorang pimpinan mereka yang bernama Raja Iskandar memberikan motivasi kepada para prajuritnya untuk terus berjuang mengambil wilayah Sabah yang mereka klaim sebagai wilayah Kesultanan Sulu. Walaupun kamu hilang tanpa pusara, di mataku, kamulah pejuang sebenar. Walaupun pusara kamu tanpa nama, bangkit semua! Keesokan harinya, tampak ratusan pejuang Sulu telah bergerak melintasi perbatasan. Seorang polisi yang bertugas di wilayah itu hanya bisa melihat dan merekam kejadian tersebut. Pemerintah Malaysia yang mendapat laporan bahwa para pejuang Sulu telah memasuki wilayah Sabah melakukan rapat untuk mengambil tindakan. Mereka berniat untuk melakukan negosiasi dengan pihak Kesultanan Sulu agar tidak terjadi pertumpahan darah. Namun, untuk mengantisipasi jika terjadi konfrontasi dengan pejuang Sulu, mereka menugaskan pasukan khusus Komando 69 untuk mengawal proses negosiasi. Di markas komando, tampak mereka sedang melakukan latihan tempur. Setelah latihan selesai, pimpinan mereka menyampaikan bahwa wilayah Sabah telah diserang oleh militan Sulu. Untuk itu mereka diminta mempersiapkan diri karena malam itu juga mereka akan diberangkatkan ke dalam misi pengawalan negosiasi. Misi yang akan mereka lakukan kemungkinan akan cukup lama. Untuk itu sebelum berangkat mereka diminta agar berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Keesokan harinya, anggota Komando 69 telah tiba di Batu Jugar, Sabah. Mereka disambut oleh seorang inspektur polisi yang bernama Saiful. Saiful berkata kepada salah satu anggota yang bernama Zamri bahwa dia berniat untuk bergabung dengan anggota Komando 69. Akan tetapi saat ini dia masih belum mendapat restu dari ibunya. Mendengar itu, Zamri mengatakan untuk menjadi seorang anggota komando, restu ibu adalah yang terpenting. Oleh karenanya, dia meminta Saiful agar tidak menyerah dan terus berusaha agar dia mendapat restu dari ibunya. Mereka segera menyiapkan perlengkapan lalu berangkat menuju lokasi negosiasi. Mereka tiba di lokasi negosiasi yang berada di markas militan Sulu. Dengan pengawalan ketat dan bersenjata lengkap, mereka telah siap untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.
Pihak Malaysia diwakili oleh Kamal dan asistennya Mayor Mizan. Mereka bertemu langsung dengan Raja Iskandar, pemimpin militan Sulu tersebut. Dalam negosiasi tersebut, Raja Iskandar langsung to the point dengan meminta uang sebesar 800 juta ringgit sebagai kompensasi, serta dia menginginkan pemerintah Malaysia menyerahkan otoritas wilayah Sabah kepada Kesultanan Sulu. Mendengar itu, Kamal mengatakan bahwa permintaan tersebut terlalu besar dan mustahil untuk dilakukan. Pihak Malaysia menginginkan agar pejuang Sulu meletakkan senjata dan mundur dengan damai. Pada akhirnya tidak ada kesepakatan di antara kedua pihak. Mereka lalu kembali ke markas komando untuk merencanakan langkah selanjutnya. Di markas komando, Mayor Mizan menyampaikan bahwa besok mereka akan kembali melakukan negosiasi. Mereka juga diminta untuk mengevakuasi warga sipil yang akan dibantu oleh pihak kepolisian Malaysia. Setelah itu, para anggota komando sedikit berbincang tentang prajurit Sulu. Konon katanya, mereka dibekali ilmu kebal. Walaupun mereka tidak percaya, akan tetapi mereka sadar musuh yang dihadapi adalah orang-orang dengan pengalaman 42 tahun dalam perang gerilya di hutan. Aku dengar dia main jampi tau. Pokok pasal tu pokok. Suksak. Hilang. Tuan tak perasan ke diorang pakai tangkal azimat bagai tuan? Kebal. Berdepan pengganas Sulu yang mengamalkan ilmu kebal tidak dapat dilupakan. Berkongsi pengalaman, Konstebel Andy Mahmud menceritakan detik-detik ketika bertugas memerangi pengganas di Lahad Datuk. Dia ada ilmu kebal lah. Dia macam semua dia pakai tangkal benda tu. Semua pakai. Kita orang dah tembak pun dia masih lagi tengok belakang macam tu. Itu kita orang rasa lain lah. Kena. Dia punya baju tom-tom. Tapi kita orang cek dekat badan dia tak ada, langsung tiada. Dia punya baju dia punya baju je yang meluang. Badan tiada apa-apa. Kita orang semua komando begitu suruh tembak kepala dengan kaki. InsyaAllah berjayalah. Keesokan harinya, militer gabungan mulai mengevakuasi warga. Sempat terjadi ketegangan saat Saipul dan anggotanya hendak membawa warga yang dihadang oleh beberapa militan Sulu. Untungnya tidak terjadi kontak tembak dan mereka segera pergi dari tempat tersebut. Kamu semua berambus! Jangan! Berhenti di situ! Kamu tak tembak, kami takkan tembak kamu. Berambus! Di kamp pengungsian, tampak Saipul mencari ibunya di antara para warga. Seharusnya ibunya ikut mengungsi karena rumah mereka berada tidak jauh dari wilayah konflik. Namun setelah lama mencari dan bertanya kepada petugas, dia tidak menemukan ibunya. Saipul yang panik segera pulang ke rumah, namun di sana dia juga tidak menemukan ibunya. Di sisi lain, Kamal dan Mayor Mizan kembali melakukan negosiasi. Mereka membagikan beberapa rokok dan makanan dengan maksud untuk melunakkan hati para militan Sulu. Raja Iskandar meminta tuntutan mereka sebelumnya. Akan tetapi pemerintah Malaysia tidak bisa memberikan apa yang dia minta. Situasi semakin memanas saat Raja Iskandar menerima laporan bahwa para warga telah dievakuasi. Mayor Mizan menegaskan akan mengambil langkah militer jika Raja Iskandar dan pasukannya menolak untuk mundur. Namun bukannya takut, Raja Iskandar justru tetap pada pendiriannya dan siap untuk berperang. Kami tidak akan berundur. Di markas komando, Kamal dan Mayor Mizan segera menyusun strategi perang. Mereka akan mengepung militan Sulu dari berbagai arah untuk memutus suplai dan memastikan tidak ada yang lolos. Malam harinya, beberapa pasukan pengintai juga telah dikirimkan untuk mengawasi pergerakan militan Sulu. Keesokan harinya, helikopter dikirim untuk menyebarkan selebaran yang berisi peringatan terakhir agar para militan Sulu mundur dan menyerah. Akan tetapi tentu saja mereka tidak menggubrisnya, sehingga operasi militer pun dijalankan. Pasukan Komando 69 dibagi ke dalam 4 tim, yaitu tim Bravo, Charlie, Alpha, dan Delta. Jangan ada seorang militer pun terlepas daripada kawasan ni. Mereka mulai bergerak ke sektor masing-masing yang telah ditentukan, hingga akhirnya tim Charlie menjadi yang pertama kali bertemu dengan pasukan militan Sulu, dan pertempuran sengit pun dimulai. Ini
Posisi tim Charlie tampaknya kurang menguntungkan karena posisi mereka menjadi pusat serangan militan Zulu. Setelah menghabisi beberapa pasukan musuh, anggota tim Charlie yang terjepit akhirnya satu persatu terkena tembakan. Bahkan Masnan, komandan tim Charlie, dan satu anggotanya tewas tertembak. Tim Bravo, Alpha, dan Delta segera membantu tim Charlie yang terdesak, hingga akhirnya mereka mampu membalikkan keadaan dan berhasil memukul mundur militan Zulu. Setelah pertempuran tersebut, Komando 69 kehilangan 2 anggotanya dan beberapa yang terluka. Mereka berhasil menangkap putra Raja Iskandar. Jai yang kesal ingin segera menghabisinya, namun dia ditahan oleh rekan-rekannya. Jai tampak sangat sedih atas kehilangan 2 teman komandonya. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan operasi. Komando 69 bertugas mengamankan markas militan Zulu di perkebunan, sementara pasukan kepolisian ditugaskan untuk mengamankan sebuah perkampungan di pesisir pantai yang bernama Kampung Air. Komando 69 mendapati markas militan Zulu yang sudah kosong. Tampaknya para militan Zulu telah berpindah ke wilayah lain. Sementara itu pasukan kepolisian mulai menggeledah setiap rumah di Kampung Air. Dan di sana mereka menemukan ada banyak militan Zulu yang berada di kampung tersebut dan pertempuran sengit pun terjadi. Karena kalah jumlah, pasukan kepolisian satu persatu tewas tertembak, termasuk Inspektur Saipul juga sempat terkena tembakan. Bahkan komandan mereka akhirnya juga ikut tewas dengan mengenaskan. Saipul yang terluka parah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat dari kejauhan saat komandannya dihabisi dengan kejam. Markas Komando mendapat rekaman panggilan telepon terakhir dari Inspektur Majid yang bersembunyi di Kampung Air. Tampaknya hampir semua anggota kepolisian telah tewas. Mendengar itu, Jai ingin segera diberangkatkan ke Kampung Air untuk menghabisi para militan Zulu. Akan tetapi Kamal dan Mayor Mizan mengingatkannya untuk tidak gegabah dalam bertindak agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan di pihak mereka. Mayor Mizan juga telah mengirimkan anggota intelijen untuk mengamati situasi di Kampung Air. Dia berencana akan melakukan serangan di keesokan harinya. Beberapa anggota intelijen yang dikirim berhasil masuk ke Kampung Air. Mereka mengamati situasi dan mendapati Raja Iskandar berada di sana. Informasi tersebut segera dilaporkan ke markas komando untuk dijadikan strategi penyergapan. Sementara dari kejauhan, Saipul melihat ibunya dan beberapa warga tengah disandra oleh militan Zulu. Dia yang terluka parah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa bersembunyi sambil menunggu bantuan tiba. Raja Iskandar sangat marah karena mendapati banyak anak buahnya yang tewas serta putranya yang sebelumnya juga tertangkap. Menyadari akan kembali diserang, mereka telah menempatkan pasukannya di tempat-tempat strategis untuk melakukan serangan balasan.
Keesokan harinya, seluruh anggota Komando 69 telah siap untuk diberangkatkan. Sebelum pergi, Mayor Mizan dan Zamri memberikan motivasi untuk memberi semangat kepada mereka agar terus berjuang sampai tetes darah terakhir demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Hari ini adalah hari untuk kita takluk mereka semua. Mereka mulai bergerak memasuki kampung air dari darat dan laut untuk melakukan penyergapan dan memastikan tidak ada anggota militan Sulu yang lolos. Tim Alpha dan Bravo yang bergerak dari darat mulai menyusuri setiap gang di perkampungan dengan mengikuti arahan tim intelijen yang sudah mengawasi pergerakan mereka. Tim Bravo mendengar suara anak kecil dari sebuah rumah. Mereka segera mengamankan anak tersebut dan di saat itu juga mereka diserang oleh beberapa militan Sulu. Anak kecil tersebut berhasil diamankan dan musuh berhasil dilumpuhkan. Tim Alpha yang berada di sisi lain juga berhasil mengamankan Saipul yang terluka. Saipul memberitahu lokasi para warga yang disandra dan memohon kepada Zamri agar menyelamatkan ibunya. Zamri berjanji dia akan membawa ibu Saipul dengan selamat. Mereka terus bergerak dan kembali mengamankan 2 anggota kepolisian yang bersembunyi. Tim Alpha menuju rumah tempat para warga disandra. Dengan bantuan tim sniper intelijen, mereka berhasil menghabisi para militan Sulu dan menyelamatkan para warga. Sempat terjadi pertarungan sengit antara Zamri dan salah satu militan Sulu. Hingga akhirnya Zamri berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Saat mengamankan warga dan anggota yang terluka, militan Sulu dengan membabi buta melakukan serangan. Untungnya dengan bantuan tim Delta, militan Sulu berhasil dilumpuhkan. Tim Alpha dan Bravo mendapat informasi lokasi keberadaan Raja Iskandar. Mereka segera bergerak menuju lokasi tersebut dan pertempuran sengit pun terjadi. Raja Iskandar dan beberapa anak buahnya mencoba melarikan diri dengan menggunakan speedboat. Menyadari itu, tim Delta segera melakukan pengejaran hingga sampai ke pinggir pantai. Seluruh anak buah Raja Iskandar telah tewas. Kini hanya dia sendiri yang tersisa sambil menyandra salah satu warga. Dengan bantuan sniper, Raja Iskandar akhirnya berhasil dilumpuhkan. Zamri segera memeriksa jasadnya dan ternyata itu bukan Raja Iskandar, melainkan anak buahnya yang dijadikan penyamaran untuk pengalihan. Raja Iskandar dan sisa pasukannya ternyata berhasil kabur melalui jalur darat di perkebunan sawit. Dan film pun selesai. Konflik berakhir dengan kekalahan Kesultanan Sulu yang terpaksa mundur ke Filipina setelah kalah dalam pertempuran dengan pasukan Malaysia. Meskipun begitu, klaim atas Sabah oleh Kesultanan Sulu dan kelompok-kelompok terkait tetap menjadi isu yang belum terselesaikan. Setelah insiden ini, Malaysia memperketat pengawasan dan keamanan di wilayah Sabah.
mengingat ada potensi ancaman lebih lanjut dari kelompok-kelompok bersenjata baik dari Filipina maupun dari kelompok militan lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.